Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mbak Tukinem, sosok bidadari kampung yang aduhai, cuantik, dan bohai. Cerita kita kali ini saya akan selalu dua cerita sekaligus yang sama-sama berjudul, Hantu Tanpa Kepala. Seperti apa ceritanya? Yuk mari, kita simak bersama. Jangan lupa subrek ya. Pakai handsfree. Pejamkan mata, matikan lampu. Kali aja serah. Berdasarkan kejadian dan pengalaman nyata, hantu tentara Belanda tanpa kepala. Jalan ke Mukus Raya. Cerita pengalaman ini terjadi beberapa hari sebelum aku datangi, aku fotoin, aku videoin. Kala itu aku sedang muter-muter mencari orderan Gojek dengan motorku di sisi selatan kota Gombong. Memang sebelumnya aku baru mengantarkan makanan pesanan dari pelanggan. Di saat aku melewati jembatan tersebut, mataku pun terpana di sebelah kananku, begitu pula aroma bau bangkai sangat tercium jelas di hidungku walaupun aku sudah mengenakan masker. Aku pun memberhentikan motorku secara mendadak ke sebelah kiri jalan. Aku pun mempertegas apa yang tampak di mataku saat itu. Masya Allah, Dot, itu beneran? Tanyaku dalam hati. Aku pun mencoba untuk memutar balikan motorku untuk menuju sisi kanan jembatan baru. Setelah aku sampai di sisi kanan jembatan baru, aku pun turun dari motor untuk mempertegaskan lagi apa yang aku lihat. Walaupun agak sedikit gelap tapi penglihatanku masih jelas karena ada lampu penerangan di ujung jembatan yang lama. Aku lihat seorang tentara berseragam loreng, yang kira-kira aku perjelas berwarna coklat, krem dan hijau. Kalau tidak salah. Setelah aku sedikit melangkah ke sebelah kiriku, barulah agak sedikit jelas wujudnya yang tadinya terhalang oleh daun-daun pohon bambu. Astagfirullah, ora anandase. Tak ada kepalanya, ucapku. Aku pun langsung bergegas meninggalkan lokasi itu dan langsung menaiki motorku. Keesokan harinya, aku pun masih penasaran akan keberadaan jembatan tersebut. Jujur dan maklum, baru kali ini aku menyadari keberadaan jembatan tersebut yang padahal dahulu selama 4 tahun aku di kota ini justru aku baru menemukan jembatan tersebut yang ternyata jembatan peninggalan Belanda. Sama halnya saat aku menemukan bekas jembatan di daerah Sempor. Sampailah aku di TKP sekitaran sore hari, aku pun langsung memotret jembatan tersebut. Dari ujung ke ujung, sangatlah kebetulan aku bertemu warga di sekitaran jembatan tersebut. Saat itu aku bertemu nenek yang ada di dekat jembatan tersebut. Aku pun langsung menghampiri dan membuka topik pembicaraan. "Permisi Bu," ucapku. "Enggeh," ucapnya. "Ibu tinggal di sini?" tanyaku. "Iya Mas," jawabnya. Ngomong ibu sudah lama tinggal di sini?" tanyaku. "Dari lahir saya di sini Mas," jawabnya. "Oh, gitu. Berarti saat ibu di sini jembatan itu sudah ada ya?" tanyaku sambil menunjuk ke arah jembatan yang lama itu. "Iya, Mas," jawabnya. "Loh, memangnya sekarang umur ibu berapa?" tanyaku. 69, jawabnya. "Oh alah, berarti sudah lama sekali ya Bu?" tanyaku. "Iya Mas," jawabnya. "Yah, sudah Bu atas infonya. Saya mau lanjut pulang," ucapku. "Enggak Mas," ucapnya. Lalu aku pun bergegas untuk pulang dan meninggalkan lokasi. Saat menjelang Isya, aku mendapatkan kabar dari rumah yaitu Jakarta.
Sepupuku memberitahukan kalau ibuku di sana masuk ke UGD karena sakit. Aku pun di sini merasa kalang kabut bukan main. Pusing, linglung hingga sedikit emosi. Maklum karena aku tahu situasi di sana seperti apa. Jadi aku pun akhirnya melamun sambil ngoceh sendiri. Ingin aku meluapkan emosi tapi entah kemana dan di mana. Akhirnya aku putuskan untuk meluapkan emosiku di jembatan yang tadi siang aku telusuri. Di dalam hatiku, ketimbang gue luapkan emosi ini ke manusia, lebih baik aku luapkan ke para jin yang ada di jembatan tadi. Geramku ngoceh sendiri. Berangkatlah aku menuju TKP dengan menggunakan sepeda motorku. Sepanjang perjalanan aku pun ngoceh aja. Kesal bercampur aduk dengan emosi. Sampailah aku di TKP. Untungnya lagi ada satu warga sana yang sedang memancing. Kemudian aku membuka aplikasi rekam layar untuk memulai berdialog dan meluapkan emosiku di sana. Semua dialog dan apa yang aku lakukan ada di dalam video. Lalu aku pun mematikan video dan mengobrol dengan orang yang sedang memancing itu. Mas, selama Anda memancing di sini, apa pernah ada yang mengganggu Anda? Tanyaku. Ya, alhamdulillah tidak ada Mas, jawabnya. Oh, gitu. Berarti tak ada satupun yang menunjukkan dirinya atau menampakkan hantu dirinya selama Anda di sini. Tanyaku. Iya, Mas, belum ada. Malahan saya bisa sampai jam 3 pagi mancing di sini, jawabnya. Alhamdulillah, jangan sampailah Mas, takut nanti Mas kenapa. Napa, ucapku. Lalu orang tersebut menanyakan balik ke diriku. Memangnya untuk YouTube ya Mas? Tanyanya. Bukan Mas, hanya untuk menghilangkan pusing plus stres saja, jawabku. Oh, begitu, rokok Mas, ucap dan tawaran dari orang tersebut kepadaku sambil menyodorkan rokoknya kepadaku. Nggak usah Mas, saya masih ada, ucapku. Lalu aku mendengar suara dari jembatan baru, tepatnya dekat pohon bambu kuning. Ngeneh, sini, ucap makhluk hitam tinggi besar yang ada di jembatan baru. Tanpa pikir panjang, aku langsung menghampiri lokasi tersebut sambil ngegerutu. Jiyah, dia nantangin, ucapku kesal. Berjalanlah aku ke sana ke jembatan yang baru sambil menyalakan lagi rekam layarnya. Dialog dan apa yang kulakukan ada di dalam video. Setelah itu aku pun kembali ke jembatan yang lama untuk berpamitan dengan orang yang lagi mancing tersebut. Pak, saya izin pergi dulu. Biasa mau muter lagi, pamitku. Oh, monggo Mas. Hati di jalan, ucapnya. Aku pun bergegas meninggalkan lokasi itu sambil menyalakan rekam layarnya lagi untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa mereka pada ngumpul di jembatan tersebut. Yang aku lakukan ada di dalam video. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang dan beristirahat alias tidur. Itulah kejadian yang aku alami sendiri di lokasi tersebut yang kuceritakan dengan sebenar-benarnya dan senyata-nyatanya. Terima kasih sudah membaca cerita pendekku ini dan akhir kata aku ucapkan. Wassalam. Hari aja serah. Tagar Real Story. Based from True Story and True Event. Orderan ganjil di Mall Klender, Jakarta Timur.
Tadi aku membagikan pengalaman nyataku di kota Yogyakarta tentang sebuah mall. Kini aku berbagi lagi pengalaman nyataku tentang salah satu mall yang ada di Jakarta. Dan ini adalah pengalaman pertamaku yang mendapatkan orderan ojol dari hantu. Selamat membaca. Pada saat itu di tahun 2016 pukul 11.30 malam, saat aku masih menjadi driver Uber Bike. Posisiku saat itu di belakang LP Cipinang sedang ngobrol-ngobrol dengan para sipir-sipir penjara yang tinggal di belakang alias rumah dinas. Saat sedang asyik-asyiknya ngobrol dengan mereka, tiba-tiba HP-ku bunyi orderan. Tuing, tuing, tuing. Langsunglah aku cocol itu orderan tanpa harus melihat di mana aku akan menjemput. Lalu keluarlah nama dan titik jemput di aplikasi Uber tersebut, titik jemput di Mall Klender. Lalu aku bertanya kepada para sipir yang sedang mengobrol. Pak, kira-kira lo mau ke Mall Klender? Enaknya lewat mana ya? Tanyaku. Lalu salah satu sipir itu menjawab. Lewat depan aja langsung belok kanan, ucapnya. Pada saat itu memang lagi ada proyek flyover di depan penjara. Oke, komandan terima kasih, ucapku. Oke hati-hati ya, jawabnya. Lalu salah satu dari mereka meneruskan omongan itu. Itu lawan arah aja dikit, GPP kok terus langsung ambil jalur yang kiri. Lanjut ucapannya. Oke, komandan, jangan lupa salamin dari saya untuk Pak Tepu, ucapku. Iya tenang aja entar disalamin, ucapnya. Cabutlah aku dari sana menuju titik jemput. Saat perjalanan menuju mall, aku pun bergeming. Kok nih jalanan sepi amat ya? Kan biasanya rame, ucapku dalam hati. Akhirnya sampailah aku di seberang mall lalu menuju arah untuk putar balik. Nyampailah aku di depan gerbang mall yang saat itu posisinya sepi banget dan tak ada orang satupun di halaman mall, begitupun dengan suasana di jalan. Sepi banget, hanya lampu-lampu di sepanjang jalan aja yang nyala. Juga beberapa lampu di halaman mall. Ada sekitar 2 menit aku menunggu di depan gerbang mall tersebut. Saking bitnya aku telpon tuh CS, tapi yang jawab operator. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dialihkan, ucapan dari telpon. Oh alah nih Ces ngerjain apa ya, pikirku dalam hati. Tapi walaupun ngak direspon aku tetap tenang karena akan dapat uang cancelan 10.000. Aku malah sengaja nungguin empe 5 menit juga udah ngubungin si CS empe 3X dengan jawaban yang sama. Akhirnya aku cancel aja tuh orderan karena ada 5 menit aneh nunggu. Lumayan lah ceban, ucapku dalam hati. Lalu aku nyalain entuh motor lalu segera cabut dari mall. Kemudian tiba-tiba masuk lagi orderan setelah ngelewatin jembatan penyeberangan depan mall. Tanpa ragu aku cocol tuh orderan. Ngak taunya dia lagi. Hahaha, tanpa pikir panjang aku muter balik aja lawan arah dikit, mayan nih ceban lagi. Tibalah aneh di tempat, posisi aneh nungguin CS tadi tanpa mematikan motor. Sekitar tanda kurang lebih 3 menit, aku lihat orang keluar dari mall. Ah, mungkin pegawai mall terakhir yang megang kunci mall itu, pikirku. Aku perhatiin sambil menyiapkan helm tuk itu penumpang sambil membukakan step kaki tuk penumpang. Belum ada jarak 3 meteran aku memperhatikan itu CS ternyata seorang wanita. Karena aku lihat seragam biru dengan bawahan rok. Aku perhatiin lagi tuh tangan kiri CS seperti menenteng helm. Jadi otomatis dong aku langsung nyantelin helm tuk penumpang tadi di depan. Saat aku perhatikan dengan seksama dari bawah hingga atas, aku bergeming. Kok tuh cuy bawa apa ya?
Kok tuh yang ditenteng kia ada rambut, tanyaku dalam hati. Lalu aku perhatikan lagi betul-betul karena udah agak tersorot lampu jalanan yang ada di depan mall. Lah entuh kok kia rambut ya, ucapku dalam hati. Lalu aku tegasin melihat ke atas. Ternyata tuh CS kepalanya kagak ada. Ternyata yang ditenteng itu kepalanya. Sontak aku teriak. ASTHAGFIRLLAH. Allahu Akbar, teriakku. Langsung aku pergi dari sana sambil teriak-teriak. Tolong, tolong, teriakku. Sampailah aneh di lampu merah arah ke Jatinegara yang ngak jauh dari mall. Tiba-tiba sontak keadaan jalanan dan sekitarnya rame dan banyak motor dan mobil lalu lalang. Dalam ti aneh berpikir dan bicara dalam hati. Masya Allah, pada kemana kalian tadi, ucapku. Setelah melihat keramaian, aku langsung offline dan langsung pulang. Nyampe di rumah aku hanya bengong sambil bergeming. Masya Allah, apa yang barusan aneh alamin, ucapku. Kok bisa? Lanjut ucapanku. Jujur saya kaget dan bingung kalau aneh bisa dapat orderan begitu. 2 hari kemudian aku ke tempat sepupuku di Bekasi. Di sana pun ada istrinya yang mengerti hal-hal demikian. Maklum tuh cuy pernah tinggal di Kalimantan dan udah punya tato tanda khas Dayak yang menandakan jika dia punya kelebihan. Karena saat itu dia pernah mati suri dan bangkit saat sudah dipocongin serta diyasinin. Lalu aku tanyakan perihal tersebut. Aku ngomong, kok bisa sih mereka ngorder ojol, tanyaku. Lalu dia mengambil HP aneh dan minta ditunjukin riwayat orderannya. Lalu dia jawab, Mas Mahmud, ini mah HP-nya punya orang als manusia, ucapnya. Kok bisa, tanyaku. Ya bisalah. Mereka, jin, menggunakan manusia ini di saat manusia tersebut sedang melamun atau sedang tidur. Yang jelas sedang tidak sadar diri atau pikirannya sedang kosong. Nah di sana para jin menggunakan manusia tersebut untuk mengganggu abang dengan mengorder abang. Yang tanpa sadar si manusia itu mengorder abang terus manusia itu pergi tidur ataupun melakukan hal yang lain. Padahal dia nggak sadar kalau dia sedang ngorder ojol, jawabnya. Oh Allah dadi mumet siraku, ucapku dalam hati. Waduh terima kasih banget ya info dan wawasannya. Ternyata begitu, ucapku. Iya bang, sok lo dapat order di telepon do orangnya, klo dia jawab ya berarti beneran orderan. Tepe klo ngak ya begitu deh atau orang sedang iseng, ucapnya. Setelah kejadian tersebut akhirnya aku setiap dapat order. Aku telepon dulu atau chat dulu supaya danta dan gak nyatuh orderan.